belum apa-apa sudah gemeter, sudah menggigil. Lah itu sakit nggak sih waktu ditusuk sama jarum waktu disuntik itu? Welcome to Nancy House. Halo Sobat Nancy, welcome back to Nancy's House. Oke, di segmen kali ini kita akan membahas tentang pencabutan gigi saat perawatan orto itu perlu nggak sih? Nah, sekarang sudah ada di depan saya nih dokter spesialis orto dari klinik Nancy Ortodontis, Dr. Adi. Halo Dr. Adi. Halo Sobat Nancy semuanya. Nah, ini Mbak Esti adalah salah satu guru dari Nancy Ortodontik. Nah, kebetulan Mbak Esti ini juga melakukan perawatan ortodontik. Mbak Esti ada yang dicabut kah giginya? Iya benar, ada yang dicabut 4. Wah, ada 4 ya. Nah, jadi kalau balonku ada 5, ini gigiku diambil 4 gitu. Nah, yang pertama saya mau tanyakan adalah belum apa-apa sudah gemeter, sudah menggigil. Lah itu sakit nggak sih waktu ditusuk sama jarum waktu disuntik itu? Awalnya emang takut banget, soalnya kan jarumnya aja kayak gitu ya. Tapi waktu pas dimasukin itu enggak sih, enggak sakit sama sekali. Jadi untuk Sobat Nancy semua, memang jarum yang kami gunakan ini adalah jarum yang kecil, yang tipis, sehingga ketika masuk ke dalam gusi itu hampir tidak terasa. Tapi bukan berarti nggak ada rasa, tetap ada terasa masuk, hanya saja kecil. Dan jarumnya ini sangat tajam sekali, jadi ketika menusuk ke dalam gusinya itu saking tajamnya dia tidak terasa. Kalau jarumnya itu dia tidak tajam, masuk sakit. Nah, tapi kalau jarumnya tajam dan tipis, dia tidak terasa seperti itu. Terus tadi pertanyaan Mbak Esti apa? Setelah cabut ya? Setelah cabut gigi, ada rasa kebas. Ya. Jadi waktu itu kasusnya Mbak Esti ada 4 gigi yang dicabut dan ada 1 gigi yang posisinya itu berada di dalam gusi. Nah, jadi yang terasa kebas hanya di 1 lokasi saja ya, di 1 gigi aja ya. Di 3 yang lainnya everything is normal ya setelahnya ya. Nah, itu memang apabila ada gigi yang tertanam di dalam, terlalu masuk di dalam, itu memang dia ini gigi misalkan ya Sobat Nancy, ini kan di dalam gusi ini ada akar gigi. Nah, ujung akarnya ini dekat sekali dengan pembuluh darah besar. Nah, sehingga ketika diambil biasanya itu ada sedikit lecet. Nah, lecetnya ini karena dekat dengan pembuluh darah besar itu ada pembengkakan, ada bengkak. Nah, supaya tidak terasa sakit sama tubuh dilokalisir supaya tidak terlalu sakit lecetnya yang ada di dalam itu. Jadi memang fasenya seperti itu. Dan hilang berapa hari ini rasa kebasnya, tebalnya? Ada 3 hari, 4 hari. 3 hari, 4 hari seperti itu. Nah, nanti apabila kondisi itu terjadi, biasanya kami beri vitamin, multivitamin untuk masa relaksan supaya untuk recovery-nya cepat. Bila perlu kita gunakan antibiotik, seperti itu. Nah, jadi itulah Sobat Nancy semuanya pentingnya foto ronsen supaya dokternya bisa melihat ini giginya kemana aja sih, ada di mana aja sih. Jadi foto ronsen itu bukan buat gaya-gayaan, enggak. Itu memang untuk ada fungsinya. Seumpama nanti setelah selesai perawatan, fotonya mau dibawa pulang, mau di figura, ya boleh, enggak apa-apa, buat kenang-kenangan, itu bisa, seperti itu. Nah, ini kan ada pertanyaan dari para calon pasien nih. Katanya kalau mau orto itu memang harus cabut nggak sih? Oke, keputusan cabut atau tidak, itu nanti menunggu konfirmasi dari ortodontisnya. Seumpama seperti ini, dari saya pribadi di awal saya jarang sekali melakukan pencabutan gigi di awal. Jadi braces-nya saya pasang dulu, nanti setelah pada fase dia mulai aligning, mulai leveling, giginya mulai rapi, mulai teratur,
baru kita lakukan pencabutan. Atau apabila kondisi itu tidak tercapai, giginya sudah mentok, nggak bisa jalan, maka pasti dari ortodontis akan menyampaikan ke pasiennya, oke, kondisinya ini giginya sudah mentok, dia nggak bisa bergerak lagi, butuh ruangan, jadi ada gigi yang harus diambil. Nah, Sobat Nancy semua, Mbak Esti logikanya seperti ini. Mbak Esti punya rumah nih, garasi mobilnya ada 4, cukup 4 garasi mobil. Lalu Mbak Esti beli mobil baru. Nah, karena garasinya cukup 4, ada mobil 1, nah dia kan nggak bisa masuk. Solusinya gimana? Garasinya ditambah, dilebarkan, atau ada 1 mobil yang dijual bisa masuk. Nah, pada usia-usia yang sudah, kalau wanita itu di atas 15-16 tahun, pertumbuhan sudah stagnan, sudah tidak bisa tinggi, rahangnya tidak bisa lebar. Nah, itu mau nggak mau ya solusinya harus ada mobil yang diambil. Kalau di bawah itu masih kita bisa lebarkan lengkungnya, nah itu bisa pakai solusi dilebarkan garasinya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan giginya sudah rapi, tapi kok bimoli ya dok, bibir moncong 5 cm. Berarti butuh mundur. Mundur perlu ada yang dicabut. Apakah harus dicabut? Tidak juga. Ada solusi yang baru, kita menggunakan mini screw, itu jadi dipasangkan pen atau pasak retensi di gusinya ini supaya pegangan untuk narik giginya. Dan itu pun tetap ada, bila diperlukan ada gigi yang bungsu, gigi yang belakang sendiri itu harus diambil tetap bila diperlukan. Jadi mau bagaimanapun hampir 80% itu pasien diperlukan pencabutan gigi, karena memang ras Melayu di Indonesia ini rata-rata rahangnya kecil, giginya yang besar-besar. Itu sudah dari sononya begitu. Oh, itu juga ngefek nih dok? Ngefek ya. Kalau misalnya seandainya nih dok, ada orang yang pingin pasang orto, tapi dia benar-benar nggak mau dicabut karena benar saking takutnya kayak gitu, itu ada solusinya kah, atau ada resikonya kah kalau misalnya nggak dicabut itu? Yang pasti itu tadi, giginya nggak bisa rapih, nggak bisa sesuai pada tempatnya, itu resikonya nggak seperti itu, nggak bisa maksimal. Nah, dari kami ortodontis, kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin supaya gigi itu tidak dicabut. Itu mindset awal dari ortodontis itu seperti itu. Hanya saja ada keterbatasan yaitu tadi, tulangnya cukup enggak, garasinya cukup enggak. Kalau enggak cukup, ya mau nggak mau seperti itu. Mungkin ada metode lain selain cabut kalau misalnya dibutuhkan. Untuk saat ini dari saya belum ada metode yang tanpa cabut. Seringkali ada beberapa iklan yang menyampaikan bahwa giginya dengan bracket merek ini giginya nggak perlu dicabut, dengan alat yang bening-bening itu, yang di internet itu, yang bening-bening itu nggak usah tinggal pasang, nggak usah dicabut. Akhirnya apa? Giginya yang awalnya tegak, karena tempatnya nggak cukup, dia jadi maju, jadi monyong, giginya jadi kayak Superman, terbang begini. Jadi kalau senyum biasanya bisa mingkem begini. Kalau sudah begitu begini ya. Oke, ini gimana? Di klinik kami di sini juga seringkali kami dapati seperti itu. Jadi dok, habis dirawat kok malah jadi tambah maju semua ya, kok jadi begini ya, kok jadi begitu ya. Satu,
belum diceritakan dengan jelas, konfirmasi ke pasiennya bagaimana, seperti itu. Kalau dari saya selalu menyampaikan kepada pasien, bila nanti diperlukan bisa jadi ada yang dicabut, seperti itu. Nah, sebenarnya yang bikin orang-orang takut sih emang pemikirannya sendiri ya. Ya. Saya juga takut banget cabut gigi itu. Sebelum cabut gigi itu bener kayak sakit panas dingin gitu. Ternyata pas waktu dicabut itu nggak sakit sama sekali. Memang ada setelah cabut itu ada darah ngilu ya. Gitu. Karena ada obat yang diminum ya, benar, ada obatnya yang diresepkan sama dokter Adi juga kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang ini kan memang takut efeknya jika cabut gigi. Nah, kalau misalnya efeknya takut setelah cabut gigi itu, mungkin ada tips nggak sih dok untuk misalnya ada yang ngilu kayak gitu? Ya, saya sampaikan ke pasien itu ada 5 hal yang nggak boleh dimakan. Yang pertama, nggak boleh makan paku, batu, besi, beling. Enggak bercanda ya, supaya enggak heboh. Jadi yang pasti setelah cabut gigi itu adalah lukanya itu ada 2, luka yang ada di dalam, di tulang, yang kedua luka yang ada di luar, di gusi. Nah, ini sembuhnya lama, sembuhnya itu dia baru nutup itu 1 bulan. Nah, butuh waktu 1 minggu supaya waktu di tulang itu ada lapisan 1 lapis supaya recovery-nya dia cepat. Itu butuh waktu 1 minggu. Jadi biasanya saya pesankan ke pasien, selama 3 hari hindari panas dingin sama makanan yang pedas. Jadi dipikir sendiri apa itu panas dingin, apa itu pedas. Nanti dok, kalau merica boleh nggak, kalau saus sambal boleh nggak, pokoknya pedas nggak boleh. Dok, kalau anget-anget gimana, masuk panas sudah nggak usah. Kalau kopi nggak panas nggak enak, dok, ya tasak karepmu, terserah. Ya, yang penting panas dingin pedas itu harus dihindari ya selama 3 hari. Karena apa? 2 kali 24 jam darah baru berhenti. Jadi saya butuh 3 hari supaya jendela darah ini terbentuk, darahnya berhenti total. Bila mungkin memang ada rasa kalau ngilu itu memang karena tulangnya terbuka itu tadi. Kalau sariawan itu karena luka di gusinya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bila ada nyeri yang terus menerus, bila ada rasa kebas seperti Mbak Esti yang kok masih ada sih rasa kebasnya. Nah, bila ada pembengkakan, maka pasti akan kami berikan follow up dengan tindakan dengan obat-obatan supaya kondisi infeksinya bisa diminimalisir. Jadi semua itu ada solusinya ya. Jadi tidak horor-horor banget ya. Horor banget. Yang horor itu memang pemikirannya. Oke Sobat Nancy, itu tadi obrolan kita mengenai pencabutan gigi saat perawatan orto itu diperlukan atau tidak sih. Nah, sudah terjawab kan sama dokter Adi tadi. Oke, semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Nah, kita tutup aja ya sekarang acara ini. Nancy Orthodontist, complete your smile.